أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Sungguh Rasulullah bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik? Mari kita bandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan para sahabat. Urwah bin Mas'ud At-Saqafi yang ketika itu masih musyrik pernah berunding dengan Nabi pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Ia melihat pengagungan para sahabat terhadap beliau. Dan tatkala ia kembali kepada kaum Quraisy, ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku telah diutus kepada para raja. Aku telah diutus kepada Kaisar Heraklius, Kisra, dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para sahabatnya sebagaimana pengagungan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Demi Allah, tidaklah ia membuang dahaknya kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang daripada sahabatnya. Kemudian orang tersebut mengusapnya ke wajah dan kulit tubuhnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi memperebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam pandangan mereka kepadanya karena keagungannya." Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Para pendengar rahimakumullah, semoga kehadiran video pembacaan terjemahan kitab Syama'ilul Muhammadiyah ini menjadi wasilah kita untuk lebih dekat dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat, karena beliau bersabda, seseorang itu bersama dengan yang siapa yang dicintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Periwayat hadis tersebut, yaitu sahabat Anas bin Malik, pernah mengatakan, "Kalau begitu, aku mencintai Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka." Syekh Al-Hafidh
Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullah berkata, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berperawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, dan tidak pula lurus kaku. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 40 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih atau uban. Selanjutnya At-Tirmizi berkata, Humaid bin Mas'adah Al-Basri bercerita kepada kami. Abdul Wahhab As-Saqafi meriwayatkan dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan, dan jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis ketiga, Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi, bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya sedang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Hadis keempat, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Waqi' bercerita kepada kami. Dari Abu Ishaq, dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Hadis kelima, Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami. Abu Nuaim bercerita kepada kami. Al-Mas'udi bercerita kepada kami. Dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus, tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah Ad-Dabi Al-Basri, juga diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dan Abu Ja'far Muhammad bin Husain, dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, berkata, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal yang bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya agak bundar.
Kulitnya putih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya, pastilah akan menghormat padanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal padanya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi dari Jami' bin Umair bin Abdurrahman al-Ajali dari warga Bani Tamim bernama Abu Abdullah dari Hind putra Abu Halah yang bersumber dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Beliau berjiwa pelindung, rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapi, sehingga tampak beliau bersih. Dahinya lebar. Alisnya melengkung bagaikan dua bulan sabit yang terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Hidungnya mancung. Di puncaknya ada cahaya yang memancar, hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus, mulutnya lebar, serasa dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang teratur rapi, bulu dadanya halus. Lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi. Bentuk tubuhnya sedang saja. Badannya berisi, perut dan dadanya sejajar. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Badannya yang tidak ditumbuhi rambut nampak bersih cahayanya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tumbuh bulu yang tebal bagaikan garis. Kedua susu dan perutnya bersih selain yang disebut tadi. Kedua hasta, bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya panjang. Telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin, sehingga air pun tidak menempel. Bila ia berjalan, diangkat kakinya dengan tegap, lalu melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Jalannya cepat, seakan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Pandangan matanya terarah ke bawah, hingga pandangannya ke bumi lebih lama dari pandangannya ke langit. Pandangannya penuh makna. Bila ada sahabat berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya. Dan bila berpapasan, maka beliau menyapanya dengan salam. Selanjutnya, diriwayatkan oleh Abu Musa Muhammad bin Musanna, juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Sima' bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah mengemukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar, serasi dengan wajahnya, mata yang lebar dan tumitnya yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Sima' perihal pengertian mulut yang lebar. Ia menjawab, besar bentuk mulutnya, seimbang dengan raut mukanya.
Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Selanjutnya, diriwayatkan oleh Hanad bin Asiri dari Absar bin Al-Qasim, dari Asy'ad ibnu Suwar, dari Abi Ishaq yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah mengungkapkan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki dari Hamid bin Abdul Hamid Arwasi dari Zuhair yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu an berkata, apakah wajah Rasulullah itu lancip bagaikan pedang? Al-Bara' menjawab, tidak. Wajah beliau bagaikan rembulan. Hadis berikut diriwayatkan oleh Abu Daud Al-Musaffi atau Sulaiman bin Salam dari Nadr bin Syamil, dari Saleh bin Abi Ahdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah berkulit putih seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'ad dari La'its bin Sa'id dari Abu Zubair yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, telah diriwayatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Syanuah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kulihat pula Jibril alaihissalam, ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah dia. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Bashar dari Yazid bin Harun yang bersumber dari Sa'id al-Jurairi radhiyallahu an mengemukakan, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku di permukaan bumi ini. Sa'id bin Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku. Ia menjawab, warna kulitnya putih, tampan dan berperawakan sedang. Dan hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Ibrahim bin Munzir Al-Hizami dari Abdul Aziz bin Sabit Az-Zuhri dari Ismail bin Ibrahim dari Musa bin Uqbah dari Quraib yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengemukakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang. Beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi serinya itu. Demikian beberapa hadis yang menjelaskan bentuk fisik Rasulullah yang terdapat dalam bab pertama kitab Sami'ul Muhammadiyah.